22 Oktober itu adalah hari yang penuh makna ketika tahun 1945 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersama dengan para ulama mengeluarkan apa yang kita kenal dengan resolusi jihad. Anak-anakku tentu membaca dalam sejarah bahwa bangsa ini yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan itu dirongrong oleh bangsa-bangsa lain yang masih ingin menjajah negeri kita Indonesia. Anak-anakku tentu membaca dalam sejarah tanggal 19 September itu ada peristiwa luar biasa di Hotel Yamato di Surabaya yang sekarang jadi namanya Hotel Majapahit di pusat kota Surabaya itu. Ketiga bangsa Indonesia tidak lagi sabar melihat imperialisme asing yang masih berusaha untuk menduduki Indonesia kembali, memasang bendera Belanda yang tentunya anak-anakku tahu warnanya merah, putih, dan biru. Itu dikibarkan di atas Hotel Yamato yang tentu pada masa itu adalah tempat yang bagus, tempat yang strategis, sehingga bendera Belanda itu terlihat berkibar-kibar di tengah kota Surabaya. Itu yang mendorong para pemuda untuk merangsek masuk, menyerang hotel tersebut. Kemudian ada yang naik ke atas, menyobek bendera itu yang warna birunya, sehingga yang tersisa itu adalah bendera merah putih, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno itu berkonsultasi dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mempertanyakan, ini penting sekali anak-anakku, dahulu ulama itu begitu perhatian kepada masyarakat. Ulama itu perhatian kepada umatnya, kepada rakyatnya. Kita sekarang ini perang melawan imperialisme asing. Kalau mati, apa hukumnya? Apa mati syahid? Apa mati apa? Perlu kejelasan statusnya dalam Islam. Maka kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal kira-kira pertengahan di bulan September itu mengeluarkan satu fatwa bahwa jihad, mempertahankan tanah air itu adalah bagian dari kewajiban agama. Nanti fatwa ini kemudian diperkuat pada tanggal 22 Oktober, di mana resolusi jihad itu mengeluarkan satu putusan bahwa menjaga tanah air, bahwa membela tanah air buat warga bangsa yang hidup di negeri tersebut hukumnya adalah fardu ain. Fatwa ini, resolusi ini anak-anakku, yang menjadikan anak bangsa di tahun 1945 10 November yang kita kenang sebagai Hari Pahlawan maju membela tanah air. Tidak pernah berpikir mereka apakah istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, kehilangan harta, kehilangan masa depan apapun demi kemerdekaan bangsa. Para pemuda berteriak hanya dengan satu slogan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang membuat pasukan sekutu terkaget-kaget dengan kekuatan anak bangsa ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin berpanjang kalam pada upacara pagi hari ini.
Tetapi saya ingin mengingatkan kepada anak bangsa ini, kami para santri, ya, sebagaimana dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau dulu tidak pernah belajar apa-apa kecuali belajar di pesantren. Di masa itu Pancasila belum ada, di masa itu Undang-Undang Dasar 1945 belum ada. Tapi seorang santri yang kelak jadi kiai dengan membaca Al-Quran, dengan menelaah hadis, dengan membaca turos, kitab kuning warisan ulama, bisa menyimpulkan bahwa hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis, anak-anakku. Hubbul waton minal iman itu, kalau saya boleh jujur, itu yang memperkenalkan, yang membuat itu viral di mana-mana adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia bukan hadis, bukan ayat Quran, tetapi slogan hubbul waton minal iman itu diajarkan oleh Al-Quran, itu diajarkan oleh hadis, bahwa mencintai tanah air adalah fitrah manusia, bukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Bahkan agama mendudukkan kecintaan kepada tanah air itu sebagai salah satu alasan mengapa orang Islam dibolehkan jihad menggunakan senjata. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kenapa zulimu? Di antaranya karena ukhriju min diyarihim, karena terusir dari tanah airnya. Seandainya dulu orang Quraisy tidak mengusir Rasulullah dari tanah airnya, maka tentu tidak ada jihad dalam artian mengangkat senjata. Anak-anakku, mencintai tanah air itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau atau sudah lewat di bulan Muharram, ketika kita memperingati hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu, anak-anakku, ketika keluar dari tanah tumpah darahnya, dari kota Mekah, Rasulullah keluar berjalan hijrah ke Madinah. Nabi itu memalingkan wajahnya, nengok ke belakang, nengok ke belakang. Sama toh kayak anak-anakku kemarin ketika berpisah dengan rumahnya, berpisah dengan orang tuanya, pasti menyempatkan diri untuk menengok ke belakang, melihat tanah airnya, melihat kampungnya, melihat rumahnya. Itu tentu semua orang akan bersedih kalau berpisah dengan kampung halamannya. Rasulullah pun demikian. Bukan aib, bukan sesuatu yang salah kalau orang itu mencintai tanah air. Nabi dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, ketika meninggalkan kota Mekah, Nabi itu melihat ke belakang. Dia pandangi kampung halamannya, beliau pandangi tanah airnya, beliau lihat gunung-gunung pasir yang beliau lahir dan besar di sana. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kata Nabi, alangkah indahnya engkau kota Mekah. Tidak ada kota yang lebih indah dari kota Mekah. Tidak ada negeri, kata Rasulullah, yang lebih bagus dari negeri Mekah. Dan tidak ada negeri, kata Rasulullah, yang paling aku cintai melebihi Mekah. Itu fitrah manusia. Saya pernah di luar negeri. Kadang-kadang dengan Pak Kiai Sukron, 1 minggu di Singapura, 2 minggu di Singapura. Itu rasanya negeri itu nyaman. Tidak ada macet, sampah itu dibuang pada tempatnya. Negeri yang teratur, bersih, penuh kedisiplinan. Tetapi tetap saya kangen dengan Jakarta, saya kangen dengan Indonesia. Karena mencintai tanah air itu adalah fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu anak-anakku, setelah Nabi mengatakan, ya Allah, seandainya kaumku di Mekah tidak memperlakukan aku seperti ini,
Aku tidak akan pernah mau keluar dari kota Mekah. Maka kemudian Rasulullah di dalam Sahih Bukhari itu mengangkat tangannya. Kepada siapa itu? Kepada Allah. Berdoa Rasulullah, Allahumma habib ilainal madinata, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mencintai kota Madinah seperti aku dahulu bisa mencintai kota Mekah. Itu tandanya bahwa hubbul waton merupakan ajaran agama. Mencintai negeri ini, mencintai tanah di mana kita sholat di atasnya, mencintai tanah air di mana kita sujud di bawahnya. Bayangkan kalau kita tidak punya tanah air, tidak punya negeri, di mana kita akan sholat, di mana kita akan bisa tahajud, di mana kita akan bisa sujud. Maka mencintai tanah air itu, anak-anakku, adalah bagian daripada keimanan seseorang atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku yang saya cintai, oleh karena itu tugas kita hari ini mencintai negeri Indonesia, mencintai tanah air kita. Kita bangun negeri ini, kita jadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anakku berjihad di pesantren, memperdalam ilmu agama dan belajar agar kelak santri-santri di Indonesia ini bisa berperan nyata, memberikan kontribusi dalam amalan-amalan positif untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.